Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisi Nurfianti dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Sebelum masuk ke pembahasan, Ibu mau tanya terlebih dahulu nih. Ada nggak sih di antara kalian yang nggak pernah berbincang sekalipun dengan orang lain? Semua pasti pernah dong diskusi atau sekedar curhat tentang masalah kalian ke teman, orang tua, guru, atau bahkan ke driver ojek. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu membutuhkan adanya interaksi karena pada hakikatnya pasti membutuhkan peran manusia-manusia lain dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi apa sih pengertian interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok dalam bentuk kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Setelah mengetahui pengertian interaksi sosial, kalian tahu nggak sih bagaimana interaksi sosial itu dapat terjadi? Nah, di sini diuraikan ada 6 faktor yang mendasari berlangsungnya suatu proses interaksi sosial menurut Surjono Sukanto. Faktor yang pertama yaitu imitasi. Imitasi merupakan proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Imitasi dapat berakibat positif apabila yang ditiru merupakan individu-individu baik menurut pandangan umum. Akan tetapi, imitasi juga bisa bersifat negatif apabila individu yang ditiru berlawanan dengan pandangan umum. Contoh imitasi yaitu banyak anak SMA yang mengikuti mode rambut artis yang mana rambut tersebut dicat. Faktor yang kedua yaitu sugesti. Sugesti merupakan pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Contohnya yaitu iklan sampo yang diperagakan oleh seseorang yang seolah-olah rambutnya rontok, dan setelah memakai sampo tersebut rambutnya menjadi kuat dan tidak rontok. Faktor yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan individu lain yang ditiru. Orang lain yang menjadi sasaran identifikasi disebut idola. Dari kata idol yang berarti sosok yang dipuja. Contoh identifikasi yaitu seorang siswa yang mengagumi gurunya sering mengidentifikasikan dirinya sebagai guru yang dikaguminya. Faktor yang keempat yaitu simpati. Simpati adalah perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang dan membuatnya merasa seolah-olah berada dalam keadaan orang lain. Contoh dari simpati yaitu perasaan simpati seorang perjaka terhadap gadis yang akhirnya menimbulkan perasaan cinta kasih di antara keduanya. Faktor selanjutnya yaitu empati. Pada dasarnya, empati hampir sama dengan simpati. Akan tetapi, empati tidak hanya berupa perasaan kejiwaan saja, melainkan perasaan yang begitu mendalam dan disertai dengan adanya tindakan. Contoh empati yaitu apabila kita melihat orang lain yang mendapat musibah, kita seolah-olah ikut menderita serta kita bertindak dengan memberinya bantuan. Faktor yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan, rangsangan, atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain, sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti dan melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Contoh motivasi yaitu penghargaan kepada siswa yang berprestasi merupakan motivasi bagi siswa untuk belajar lebih giat.
Pembahasan berikutnya adalah mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial terbagi menjadi dua bentuk, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif merupakan suatu bentuk interaksi yang mengarah pada kerjasama antar pihak, sedangkan interaksi disosiatif mengarah pada pertentangan antara pihak yang terlibat. Yang pertama ada interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga ada asimilasi, dan yang terakhir ada akulturasi. Bentuk interaksi asosiatif yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contoh kerjasama antara lain gotong royong, kerja bakti, dan berdiskusi bersama dengan anggota kelompoknya. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah keseimbangan interaksi sosial dalam kaitannya dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat. Akomodasi sering terjadi dalam situasi konflik sosial atau pertentangan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Contohnya adalah toleransi, mediasi, arbitrasi, dan sebagainya. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan percampuran dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan budaya baru. Usaha-usaha asimilasi meliputi mempererat kesatuan tindakan, sikap, perasaan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Contoh asimilasi yaitu musik dangdut yang merupakan percampuran antara musik India dengan musik Melayu. Bentuk interaksi asosiatif yang terakhir yaitu akulturasi. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul karena penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan asli, atau dapat pula dikatakan sebagai percampuran dua kebudayaan atau lebih tanpa menghilangkan budaya lama. Contoh akulturasi ada pada Masjid Menara Kudus yang merupakan perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Hindu dan Buddha. Sedangkan bentuk interaksi sosial disosiatif terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada persaingan atau kompetisi, kedua kontravensi, dan yang terakhir yaitu konflik. Berikut ini akan kita bahas bentuk-bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Yang pertama ada persaingan atau kompetisi. Persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba-lomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan dapat terjadi apabila beberapa pihak menginginkan sesuatu yang terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Misalnya, beberapa orang memperebutkan kedudukan atau jabatan sebagai gubernur. Adapun nantinya yang menduduki jabatan sebagai gubernur hanyalah 1 orang. Yang kedua ada kontravensi. Kontravensi merupakan proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai dengan adanya sikap ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebab kontravensi antara lain perbedaan pendirian di kalangan tertentu dengan kalangan lain di masyarakat. Misalnya menyangkal pernyataan orang lain di depan umum, mencaci maki orang lain melalui selebaran, mencerca, dan memfitnah. Yang terakhir ada permusuhan atau konflik. Permusuhan atau konflik merupakan keadaan yang membuat salah satu pihak merintangi atau menjadi penghalangan
bagi individu atau kelompok dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Dengan kata lain, konflik merupakan proses sosial di mana pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuannya dengan cara menantang atau menyerang lawan, termasuk dengan kekerasan. Itu tadi pembahasan mengenai interaksi sosial. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.